onde mande rumah gadang rancak bana. Selamat bertemu dengan Triha Channel yang akan membahas tentang sejarah asal-usul rumah adat Minangkabau. Rumah tradisional Minangkabau dinamakan rumah gadang karena ukuran dan penggunaannya yang besar. Dinamakan juga rumah bagonjong, rumah kajang padati, dan rumah lontiak karena melihat dari bentuk atapnya. Dinamakan rumah adat karena mulai dari pembangunan, penggunaan, dan pewarisannya diatur sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Bentuk bangunan rumah adat Minangkabau menyerupai bentuk kapal, sedangkan bentuk atapnya menyerupai bentuk tanduk kerbau. Bentuk rancang bangun tradisional seperti ini adalah untuk mengenang alat transportasi yang digunakan waktu nenek moyang orang Minangkabau yang datang dari daratan benua Asia dan menetap di ranah Minang. Dipilihnya bentuk arsitektur seperti ini juga merupakan implementasi yang indah dari sebuah model bangunan yang banyak terdapat di tempat asalnya seperti di Burma, Laos, Kamboja, dan Thailand, yang dahulu wilayah ini dikenal dengan sebutan Kambian, Champa, dan Siam. Rumah adat Minangkabau sudah ada bersamaan dengan penataan adat, mulai dari Pariangan Padang Panjang sampai menyebar ke seluruh wilayah alam Minangkabau yang mencakup seluruh daratan Provinsi Sumatera Barat, sebagian daratan Provinsi Riau, dan sebagian daratan Provinsi Jambi. Topografi wilayah Minangkabau terdiri dari 3 bentuk permukaan yang berbeda, dan perbedaan inilah yang mempengaruhi bentuk atap rumah adat di masing-masing wilayah. Bentuknya disesuaikan dan diserasikan dengan kondisi lingkungan sekitarnya tanpa menghilangkan bentuk dasarnya. Di bagian barat terdapat dataran pantai. Wilayah ini disebut Rantau Pasisir. Bentuk atap rumah adatnya menyerupai kajang padati. Di bagian timur terdapat dataran rendah searah aliran sungai yang berhulu di Minangkabau. Wilayah ini disebut Rantau di Hilir. Bentuk atap rumah adatnya berbentuk lontiak. Sedangkan di bagian tengah terdapat gugusan Bukit Barisan. Wilayah ini disebut Darek. Bentuk atap rumah adatnya berbentuk gonjong. Bentuk dasar rumah adat Minangkabau adalah rumah panggung bergonjong 2. Terdiri dari 2 tipe, yaitu rumah kulambu. Bentuk atapnya berasal dari bentuk atap tampan stasiun atau atap pelana, dan rumah lipek pandan. Bentuk atapnya berasal dari bentuk atap tungkui nasi atau atap limas. Rumah adat Minangkabau minimal memiliki 3 ruang dan bergonjong 2. Ruangannya memiliki ujung dan pangka. Sebelah kiri disebut ujung dan sebelah kanan disebut pangka. Yang dimaksud dengan ruang yaitu ruangan yang terdapat di antara tonggak dari pangka ke arah ujung, sedangkan gonjong adalah bentuk atap yang runcing. Perkembangan selanjutnya dari 3 ruang rumah adat berkembang menjadi 4, 5, 6, 7, sampai 21 ruang, sedangkan gonjongnya dari 2 gonjong berkembang menjadi 4, 5, 6, 7, sampai 14 gonjong. Jumlah gonjong yang dihitung hanya yang segaris dari ujung ke pangka. Rumah adat Bagonjong 2 ini adalah rumah milik keluarga Batih, bukan milik kaum. Rumah adat Bagonjong 2 ini banyak terdapat di Korong, Kampuang, dan Koto di Minangkabau. Dari bentuk dasar rumah adat Bagonjong 2 ditambah 1 ruang dan 1 gonjong,
ke bagian kanan dan bagian kiri menjadi rumah adat Bagonjong 4. Dinamakan Rumah Balah Bubuang. Rumah adat Bagonjong 4 adalah rumah gadang milik kaum segala tingkatan penghulu di Minangkabau. Rumah Gonjong 4 terdapat di seluruh alam Minangkabau, khususnya di daerah Darek. Rumah adat Bagonjong 4 ditambah satu gonjong dan satu ruang di bagian pangka atau kanan dinamakan Rumah Gadang Gonjong 5. Rumah adat Gonjong 5 adalah rumah gadang milik kaum segala tingkatan penghulu di Minangkabau. Penambahan satu gonjong di bagian pangka dahulu awalnya tambahan ruangan tersebut digunakan sebagai dapur. Rumah Gonjong 5 ini banyak terdapat di luar 50 koto Payakumbuh. Rumah adat Bagonjong 4 ditambah satu gonjong di bagian ujung atau kiri dinamakan Rumah Gadang Puncak 5. Rumah adat Puncak 5 adalah rumah gadang milik kaum segala tingkatan penghulu di Minangkabau. Rumah Puncak 5 banyak terdapat di Sungai Pagu, Solok Selatan. Rumah adat Bagonjong 4 ditambah dua gonjong dan dua anjong di bagian ujung dan pangka dinamakan Rumah Gadang Baanjuang. Rumah adat Baanjuang Bagonjong 6 adalah rumah gadang milik kaum penghulu kepala di Minangkabau. Rumah gadang Baanjuang terdapat di seluruh wilayah alam Minangkabau. Rumah adat Bagonjong 4 ditambah satu ruang di bagian depan dinamakan Rumah Gadang Babarando. Rumah Gadang Babarando adalah rumah gadang milik segala tingkatan penghulu di Minangkabau. Rumah Babarando banyak terdapat di daerah Kubuang Tiga Baleh, Solok. Atap barando ada yang menggunakan atap berbentuk gonjong, ada yang berbentuk kubah masjid, ada juga yang berbentuk atap limas dan atap pelana. Rumah adat Bagonjong 4 ditambah dua gonjong di bagian atas dinamakan Rumah Gadang Balengge. Rumah Gadang Balengge adalah rumah gadang milik segala tingkatan penghulu di Minangkabau. Rumah Gadang Balengge banyak terdapat di daerah Batipuah, Tanah Datar dan sekitarnya. Rumah adat Bagonjong 4 ditambah satu gonjong dan satu ruang di bagian paling atas, posisinya menghadap ke depan, dinamakan Rumah Gadang Baanjuang Paranginan. Rumah gadang seperti ini pertanda rumah atau istana milik daulat penghulu yang paling tinggi kedudukannya di suatu wilayah adat di Minangkabau. Bentuk bangunan dengan atap milik Anjuang Paranginan banyak juga digunakan pada bangunan surau. Rumah adat Bagonjong 4 memiliki ruang lebih dari 7 dan memiliki tangga menghadap ke halaman 2 atau 4 tempat, dinamakan Rumah Gadang Panjang. Atau rumah adat Bagonjong 6 memiliki tangga menghadap ke halaman 1 atau 3 tempat, dinamakan Jaga Rumah Gadang Panjang. Rumah panjang kalau memiliki gonjong lebih dari 6 hanya menggunakan satu tangga. Rumah panjang adalah rumah adat milik suku yang dihuni lebih dari satu penghulu. Rumah gadang panjang banyak terdapat di Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Sijunjung. Demikian sekelumit sejarah asal-usul rumah adat Minangkabau. Sampai berjumpa lagi dengan video selanjutnya. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan like. Sampai jumpa.